COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Wabah virus ini mulai terjangkit dari Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 saat ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, salah satunya Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia terungkap seusai terdapat laporan yang menyebutkan adanya warga negara Jepang yang dinyatakan positif berkunjung ke Indonesia. Di Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif pada tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 32.033 jiwa. Lantas, apa saja faktor yang membuat orang dapat terinfeksi COVID-19? Faktor yang dapat membuat seseorang terinfeksi COVID-19 diduga karena ketahanan tubuh yang lemah. Seperti halnya lansia berusia 60 tahun ke atas. Seiring bertambahnya usia seseorang, maka tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hal inilah yang menyebabkan lansia sulit untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti virus corona tidak dapat menyerang anak-anak maupun remaja. Karena virus ini dapat menyerang siapapun, terutama pada orang yang memiliki imun yang lemah berkontak dengan orang yang positif corona. Adapun 5 langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan ketahanan tubuh. Pertama, menghindari stres. Kedua, olahraga teratur. Ketiga, tidur yang cukup. Keempat, menjaga kebersihan makanan. Kelima, menjaga asupan nutrisi dengan baik dan bisa juga dengan mengonsumsi minuman herbal yang diracik dari tanaman toga. Lantas, mengapa konsumsi minuman herbal dikatakan mampu meningkatkan kekebalan tubuh? Apa saja kandungan zat-zat yang ada di dalamnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Hai semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih membuat minuman di mana minuman ini dapat menambah imun kita agar kita tetap sehat di tengah kondisi pandemi COVID-19 kali ini. Mari kita saksikan. Nah, untuk membuat minuman ini, apa saja sih alat bahan yang dibutuhkan? Nah, berikut sudah disiapkan alat dan bahan. Yang pertama di sini ada kunyit putih dan kunyit kuning sebanyak 100 gram. Kemudian kunyit kuningnya juga sebanyak 100 gram. Lalu di sini juga ada asam jawa sebanyak 30 gram. Di sini ada serai secukupnya. Lalu di sini juga ada jahe sebanyak 50 gram. Kemudian di sini tuh juga ada temulawak sebanyak 100 gram. Lalu di sini juga ada jeruk nipis sebanyak 2 buah dan tentunya kita beri pemanis yaitu gula jawa sebanyak 100 gram. Tak lupa kita tambahkan 1 liter air. Nah, kemudian di sini juga ada alat-alat yang sudah disiapkan. Yang pertama di sini ada gelas tentunya. Kemudian di sini ada nampan dan pisau. Lalu di sini juga ada kompor dan panci. Yuk mulai masak. Pertama yang kita lakukan yaitu merebus 1 liter air. Ya, kita hidupkan kompor terlebih dahulu. Lalu kita masukkan air. Sambil menunggu air mendidih, kita dapat menggeprek serai terlebih dahulu. Nah, serai ini fungsinya untuk menambah cita rasa ya, dan tentunya kandungan minyak atsirinya. Selain itu
kita juga dapat mengiris lagi jeruk nipis. Jeruk nipis ini kaya kandungan vitamin C-nya ya. Itu sangat baik sekali untuk imun kita. Untuk mempercantik gelas dan untuk menambah selera kita dapat masukkan seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu airnya sudah mendidih. Nah, ketika air sudah mendidih, kita masukkan bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Di sini tadi sudah ada kunyit putih sama kunyit kuning. Kemudian jahe dan temulawak. Lalu asam jawa dan serai. Nah, selanjutnya kita masukkan gula merah atau gula jawa agar nanti minumannya manis. Tetapi untuk jeruk nipisnya kita masukkan ketika kita sudah merebus selama 20 menit. Nah, setelah ini airnya sudah 20 menit kita rebus, tambahkan jeruk nipis. Nah, ini opsional ya, bisa langsung juga dimasukkan kulitnya atau tidak. Tetapi kandungan kulit dari jeruk nipis ini kaya akan vitamin C. Jadi saya masukkan semua aja ya. Sambil kita cek, lalu kita aduk-aduk. Nah, setelah 20 menit kita matikan kompor terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita tunggu hingga agak dingin. Setelah menunggu beberapa menit dan minuman dingin, minuman ini bisa disaring lalu bisa disajikan di dalam gelas. Nah, minuman siap dihidangkan, baik hangat maupun dingin. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan produk jadinya. Nah, ini udah ada di kemasan botol, lebih praktis, dan di sini juga ada logonya kuku temu. Nah, maksudnya kuku temu ini apa sih? Nah, maksudnya kuku temu ini karena kandungan dari jamu ini kebanyakan dari kunyit putih, kunyit kuning, dan kuku-kuku yang lainnya. Jadi temulawak, jahe, serai, jeruk nipis, asam jawa, dan gula merah. Nah, kok bisa sih minuman ini itu dapat meningkatkan imun kita? Hal ini dikarenakan salah satu contohnya nih, di jeruk nipis. Di jeruk nipis itu kan ada kandungan vitamin C, yang mana sel fagosit kita dan sel T itu sangat membutuhkan vitamin C untuk memperkuat imun kita. Selain itu juga terdapat kandungan flavonoid, yang mana flavonoid ini dapat meningkatkan reaksi tubuh kita ketika terdapat virus atau alergen. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk mencoba minuman ini di rumah.